Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pimpinan puji-pujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilayani Bapak Timotius Budiman dengan rekan-rekannya. Kebenaran firman Tuhan disampaikan Bapak Natua Insinyur Sutanto mengambil tema iman bertumbuh dalam pembacaan kitab suci 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan kepada pimpinan puji-pujian. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan. Kalau kami pada saat ini masih diberi kesempatan untuk memuji muliakan nama-Mu, biar puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya dan boleh menyukakan hati Tuhan. Kami siap Tuhan memuji muliakan nama-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mungkin kita mengalami banyak mujizat dalam tahun ini. Kita gampang mengatakan kalau kita menerima mujizat, kita gampang mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Tapi apakah kalau kita nggak mengalami mujizat itu, kita nggak mengatakan Tuhan Yesus itu baik? Ingat, kita masih diberi nafas, jantung kita masih berdetak. Itu semua adalah masih karunia dari anugerah dari Tuhan saja. Kita hidup sampai saat ini, sampai mendekati akhir tahun ini, semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Mari kita akan pujikan lagu berkat kemurahan-Mu sambil kita mengingat apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Apakah kita boleh selalu bersyukur dalam menghadapi kehidupan ini? Kita akan pujikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kita masuk dari pertama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Hanya Tuhan yang merancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Saya undang untuk jemaat berdiri sama-sama. Biar kita boleh menyadari bahwa kita hidup semua berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku hidup saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah bagian wadah yang menyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan sudah rancangkan masa depan. Masa depanku penuh dengan harapan. Diulangi dari yang pertama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi, aku ada hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik,
saat teduh. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan? Apakah Bapak, Ibu, Saudara menyadari hal ini? Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami saat ini ada di tempat ini, semua berkat kemurahan dari Tuhan saja. Saat ini kami ingin memuji muliakan nama-Mu. Biar puji-pujian yang kami naikkan boleh dari hati kami yang terdalam. Karena kami saat ini boleh bersyukur kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami siap Tuhan memuji muliakan nama-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Shalom saudara. Oke, saya bersyukur pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang mungkin beberapa minggu nggak kelihatan. Mungkin saudara bisa kasih salam, ada Bu Frida ini, sudah lama kita nggak kelihatan. Kasih salam satu kali sama yang lain yuk. Itu ada Baby Steve, oh mana? Oke, hari ini di momen Desember ini kita mau mengingat bahwa Tuhan itu yang sudah rela meninggalkan surganya demi kita ya. Kita mau belajar satu lagu ini mengatakan ini ada sebuah kabar baik buat kita semua bahwa Tuhan lahir untuk kita semua. Amin. Kita mau belajar lagu ini yuk. Bahwa
beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja, dialah hidup kita semua, Juru Selamat bagi setiap yang percaya. Beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja. Yesus Kristus dialah Sang Raja. Yesus Kristus dialah Sang Raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia lahir ke dunia, firman itu sudah jadi manusia. Amin. Untuk kita semua. Katakan, Kau Tuhan yang mulia.
Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi ya. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Haleluya, silakan duduk saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Firman Jadi Manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu.
jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Roh Kudus yang akan mencerahkan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menangkap firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tetapi juga menyimpan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang berbicara, demikian pula jemaat Tuhan yang mendengar. Kiranya semuanya kami di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu tidak sia-sia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat 2 Timotius 3 ayat 10 hingga yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 10 hingga yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saya berikan judul tema khotbah pada hari ini, maka saya memberikan judul bertahan di tengah pengaruh kejahatan manusia dan ajaran sesat. Ya. Kalau saudara mundur sedikit dari ayat-ayat yang kita baca dari 2 Timotius 3, 1 sampai 9, sebelum masuk ke 10, di situ Paulus menggambarkan kehidupan manusia di zaman yang akhir. Ya, kalau saudara membaca di bagian itu, kita bisa membaca bagaimana Paulus menggambarkan kerusakan manusia yang hidup pada zaman akhir. Begitu bobroknya, begitu rusaknya manusia itu. Egois, tidak ada kasih, ya, kebencian, serakah, tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan agama, bahkan dikatakan secara lahiriah masih beribadah. Lahiriah loh. Tetapi pada dasarnya mereka menyangkali kekuatannya. Artinya ibadah tapi tidak berdampak sama sekali. Itu gambaran manusia pada zaman akhir yang diuraikan oleh Paulus di dalam ayat 1 sampai dengan 9. Dan di dalam ayat yang ke-8 dan 9, Paulus memberikan satu contoh 2 orang nama, yaitu Yanes dan Yambres. Nah, Yanes dan Yambres ini siapa? Memang di dalam Alkitab tidak ada. Nama Yanes dan Yambres itu tidak ada. Tetapi di dalam tradisi Yahudi dipercaya bahwa Yanes dan Yambres itu adalah orang-orang di zaman Musa. Ya, para penyihir Mesir yang melawan Musa. Saudara kalau ingat cerita Musa kan tahu toh bagaimana Musa itu melemparkan tongkat jadi ular. Ya, begitu juga penyihir Mesir itu juga melakukan hal yang sama. Lalu bedanya apa? Bedanya ularnya orang Mesir ditelan oleh Musa, bukan? Berarti itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh penyihir-penyihir Mesir itu palsu. Palsu. Jadi Yanes dan Yambres ini dipercaya di dalam tradisi Yahudi adalah nama orang-orang itu. Tapi kalau saudara cari di kitab Keluaran tidak ada nama Yanes dan Yambres. Ini diambil dari tradisi orang Yahudi. Jadi 2 orang ini melambangkan, dikutip oleh Paulus sebagai lambang, manusia-manusia yang menentang kebenaran. Yang melawan kebenaran. Karena Musa adalah simbol dari otoritas ilahi dan kebenaran. Jadi kalau menentang Musa itu artinya menentang kebenaran. Ya. Nah, Yanes dan Yambres ini adalah gambaran orang-orang yang melawan kebenaran. Orang-orang yang menentang kebenaran. Dan itulah deskripsi Paulus tentang manusia yang hidup di zaman akhir. Kalau saudara ingat di dalam khotbah beberapa minggu yang lalu tentang perisai iman, perlengkapan-perlengkapan rohani, di situ dikatakan ada kata yang menarik bahwa semuanya itu dipakai untuk menghadapi hari-hari yang jahat. Jadi memang hari-hari kita hidup itu hari yang jahat. Bukan hari yang baik-baik aja. Harinya memang jahat. Nah, kejahatan manusia itu ditandai oleh apa, saudara? Ditandai oleh 2 hal. 1, kemerosotan moralitas. Moral manusia itu bukan makin baik. Dunia ini ironis. Pendidikan makin maju, kan? Sekolah-sekolah juga makin maju. Ya, makin teknologinya makin maju, makin canggih. Diisi oleh pakar-pakar pendidikan.
Ada bukan cuma sekolah yang dalam negeri, tetapi sekarang banyak muncul namanya international school yang orientasinya kepada dunia internasional. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pendidikan yang berkembang itu sejalan dengan perbaikan moralitas? Atau moralitas justru makin merosot? Ini kan aneh sekali. Pendidikan digalakkan begitu rupa, tetapi kita melihat masyarakat kita, moralitas tidak menjadi lebih baik. Saudara, dunia ini memimpikan paham humanisme, memimpikan bahwa manusia itu akan punya masa depan yang lebih baik. Manusia itu akan mempunyai masa depan yang lebih cerah. Tetapi saudara, itu impian kosong. Alkitab justru mengatakan, kontras ya, pada zaman akhir. Zaman akhir yang dimaksud adalah zaman yang semakin mendekati dengan kedatangan Kristus yang kedua. Dunia tidak menjadi lebih baik, tetapi dunia menjadi lebih jahat. Saudara mengaminkan enggak pengalaman hidup kita hari-hari ini? Saudara menilai dunia ini lebih baik enggak? Manusia jadi lebih baik apa tidak sih? Apakah kejahatan menurun? Kejahatan berkurang? Atau bertambah? Baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Kuantitas berarti jumlahnya. Kualitas berarti nilai daripada kejahatan itu sendiri. Makin dalam. Ya, bukan cuma di permukaan, makin mendalam. Itulah dunia kita. Dunia yang ditandai dengan kemerosotan moral dan penyesatan. Lalu penyesatan itu apa? Penyesatan itu adalah segala pikiran yang tidak membawa manusia kepada Allah. Itu namanya penyesatan. Kalau saudara sedang menuju ke suatu tempat, katakanlah menuju ke Jakarta, saudara perlu tanda bukan? Tanda-tanda arah, masuk tol, sekian kilometer apa kan ada kan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang yang mungkin tidak pernah pergi ke Jakarta, dia bisa sampai. Karena ada tanda-tanda. Apalagi sekarang di dalam teknologi yang sudah maju, Google Map. Kita sekarang kalau mencari alamat nggak usah pusing-pusing, tinggal Google Map dinyalakan, saudara pasti akan sampai kepada tujuannya. Tetapi yang disebut penyesatan itu adalah tanda-tanda yang diberikan tidak membawa kita kepada tujuan. Mungkin belok ke sana kemari tidak jelas, yang ujung-ujungnya tidak bakal sampai kepada tujuannya. Itu yang dinamakan penyesatan. Jadi penyesatan itu adalah segala sesuatu, bisa pikiran, bisa pendapat, ajaran, yang tidak membawa manusia kepada Allah. Ya, jadi saudara lihat, apakah dunia ini membawa kita kepada Allah? Paham-paham di dalam dunia ini apakah membawa kita kepada Allah? Apakah membawa kita kepada Allah? Misalnya, paham materialisme. Materialisme itu mengatakan yang penting itu materi. Yang ada itu materi. Yang non materi itu tidak ada. Jadi yang paling penting materi. Maka orang memburu namanya kekayaan, memburu uang. Dia pikir dengan memburu uang, kekayaan, hidupnya mencapai kebahagiaan. Tetapi itu tidak pernah sampai. Itu namanya penyesatan. Apalagi hedonisme. Hedonisme itu apa? Suatu pandangan yang mengatakan, di dalam hidup ini yang paling penting manusia harus mengejar kenikmatan. Dengan segala cara.
Apalagi ditambahi dengan pikiran hidup cuma satu kali. Ya kan? Kalau hidup cuma satu kali, kenapa harus susah-susah? Kenapa harus menderita? Hidup cuma sekali, harus mencari kenikmatan. Logis bukan pikiran itu? Logis nggak? Logis. Hidup, siapa yang tidak mau cari nikmat? Ada nggak? Tidak mencari kenikmatan ada? Semua cari nikmat dong, maunya nikmat. Ketika manusia dengan segala cara mengejar kenikmatan dengan segala upaya maksimal, dia pikir dia akan sampai kepada sasaran kebahagiaan. Tetapi fakta membuktikan tidak seperti itu. Itu namanya penyesatan. Tidak membawa manusia kepada Allah. Karena tujuan manusia yang paling utama sebetulnya adalah bukan dunia ini. Tujuan manusia yang paling utama sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Bersekutu dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dunia tidak mengajarkan. Itu karena dunia memang tidak tahu jalan ke sana. Jadi dua hal dunia kita. Kemerosotan secara moral, kemerosotan di dalam penyesatan. Saudara, kalau saudara lihat moral, orang dulu berpikir, oh, orang yang moralnya buruk adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Betul? Makanya kalau orang perilakunya buruk kan dibilang, kamu tidak sekolah ya. Nah gitu kan? Kamu nggak makan sekolah. Tetapi saudara lihat hari ini, kejahatan terbesar dilakukan oleh siapa? Yang berpendidikan atau tidak berpendidikan? Ya yang berpendidikan melakukan kejahatan tapi bentuknya tidak vulgar seperti orang-orang yang tidak berpendidikan mungkin. Kalau orang-orang yang kelas-kelas biasa, kelas bawah, mungkin secara fisik menodong, ya merampok, menjambret. Itu kelihatan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang pendidikannya tinggi? Mungkin sekolahnya tidak cukup S1, S2, S3. Tapi dampak dosa, kelakuan mereka luas sekali. Dalam hal korupsi. Ya, coba seperti itu. Itu dampaknya jauh lebih besar dari soal pembunuhan, perampokan, skalanya kecil. Tapi kalau itu seluruh bangsa ikut merasakan akibatnya. Siapa pelakunya? Bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak berpendidikan. Orang-orang yang mungkin S1, mungkin S2, mungkin S3. Itu dunia kita. Gambaran Paulus, jadi dunia ini hopeless, tidak ada harapan. Kalau saudara bersandar kepada dunia ini, pikiran-pikiran dunia ini, saudara akan putus asa. Pasti tersesat pada akhirnya. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Nah ini, saudara kalau melihat di dalam ayat 10, Paulus mengkontraskan. Itu loh orang-orang seperti ini, sekarang Paulus bicara kepada anak rohaninya namanya Timotius. Tetapi kamu, nah ini, kamu ini bisa saja diwakilkan untuk kita semua ya, yang mengenal kebenaran. Dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Jadi tidak ikut dunia, ikut ajaran Paulus, cara hidup Paulus, pendirian Paulus, iman Paulus, kesabaran Paulus, kasih Paulus, dan ketekunan Paulus. Jadi di sini Timotius itu dikontraskan dengan orang-orang yang digambarkan di sebelumnya. Kalau tadi Yanes dan Yambres itu adalah penentang kebenaran, Timotius sebaliknya. Dia hidup berpegang kepada kebenaran. Dari mana taunya? Kalau Yanes dan Yambres menentang Musa, tetapi Timotius ikut
Paulus. Bukan menentang Paulus, ikut Paulus. Apa yang diikuti? Yaitu tadi banyak saudara-saudara, ya, saudara bisa membaca di situ cara hidup, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Itu yang diikuti oleh Timotius. Dia bukan menentang Paulus seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Tetapi Timotius ikut teladan Paulus. Beda ya, jadi ya. Nah, saudara, mari kita melihat siapa Paulus. Saudara, Paulus dikatakan, engkau telah mengikuti cara hidupku. Ya, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Saudara, saya mau tanya, mohon tanya hari ini, hamba-hamba Tuhan, beranikah menantang seperti Paulus? Ikutlah pendirianku, ikutlah cara hidupku, ikutlah imanku, ikutlah kesabaranku, ikutlah kasihku, ikutlah ketekunanku. Siapa berani hari ini menantang seperti itu hamba-hamba Tuhan? Hei jemaat, ini lihat aku. Berani enggak? Ikut cara hidupku, ikut nih. Ikut imanku. Berani? Saudara, ini koreksi bagi kita, khususnya para hamba-hamba Tuhan ya. Semualah yang memberitakan firman. Kita itu bisa mengajar orang. Teorinya banyak. Saudara, kalau mau tahu kekristenan, gampang kok. Duduklah di seminari 4-5 tahun, saudara mendapat satu gelar sarjana teologi. Saudara tahu Alkitab, tahu doktrin, tahu ajaran-ajaran gereja. Persoalannya bukan di situ, persoalannya adalah perilakuku ini seperti apa? Tindakanku ini seperti apa? Kebiasaanku ini bisa dicontoh orang apa enggak? Sehingga dia berani mengundang, ikut aku loh, ayo tiru aku. Paulus berani menantang begitu. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Paulus bahkan mengatakan, ikutlah teladanku. Tapi koma, seperti aku meneladani Kristus. Jadi saudara-saudara, ada orang seringkali berkata begini, oh kalau ke gereja ya, jangan lihat manusia. Lihatlah kepada Kristus, jangan tiru manusia yang lemah. Jangan tiru hamba Tuhan ini penuh dengan kekurangan. Lihatlah kepada Tuhan Yesus. Bagus bukan kalimat itu? Rohani toh? Rendah hati gak? Tapi itu bentuk hidup tidak bertanggung jawab. Karena dia tidak berani menyatakan, aku teladan, tirulah aku. Saudara pikir kita semua kalau pemimpin-pemimpin, perilakuku sehari, pikiranku, tindakanku, pendirianku, layak enggak kira-kira orang niru saya? Pernah tanya seperti itu? Layak enggak ya? Orang ini niru aku. Hah? Jarang, hampir tidak ada. Orang bisa khotbah hebat, luar biasa. Membuat orang terkesima dengan apa yang dikatakan. Tapi bagaimana dengan hidupnya? Saya dulu punya seorang dosen mengatakan begini. Saudara berani enggak? Kalau punya murid, ayo ikut tinggal di rumahku 24 jam, setiap hari kamu tahu apa yang saya lakukan, apa kebiasaanku, apa yang sedang saya kerjakan, selama paling tidak 3-6 bulan.
tinggal di kamarku, tidur di kamarku, lihat semua yang saya kerjakan. Berani enggak? Hidupmu diteropong sampai seperti itu. Ya. Krisis sangat langka. Tetapi Paulus dia menunjukkan itu. Itulah sebabnya Timotius itu menjadi berbeda dengan orang-orang yang digambarkan di sebelumnya. Mengapa? Karena Timotius melihat sosok contoh-contoh dalam hidupnya. Paulus adalah bapak rohani daripada Timotius. Sehingga Timotius tahu bagaimana Paulus hidup, bagaimana Paulus bekerja, bagaimana Paulus mempertahankan Injil pendiriannya. Bahkan dikatakan di dalam ayat 11, ikut menderita penganiayaan. Timotius itu sampai ikut mengalami penganiayaan. Karena apa? Karena Injil. Yang disebutkan di 3 kota, Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Memang di kota-kota itu Paulus mengalami aniaya, khususnya di Listra. Paulus itu dilempari batu begitu rupa sampai dipikir mati karena hancur, sudah jatuh, blek, tidak berdaya. Tapi Tuhan masih punya rencana kepada Paulus sehingga Paulus masih hidup. Itu disaksikan oleh Paulus. Kamu sudah lihat kan bagaimana aku hidup demi Injil, aku berani menderita, aku berani bersusah payah demi Injil. Itu bukan teori, tapi dilihat oleh Timotius, dilihat, dialami. Saudara, itulah leadership. Itulah leader. Leader itu punya 2 sisi, yaitu mengajar, kemudian meneladani, jadi teladan. Jadi saudara, kombinasi daripada seorang hamba Tuhan adalah ajaran yang sehat, tidak cukup sampai di situ, tetapi hidup yang benar. Ingat ya, salah satu ini tidak ada, dia cacat. Teorinya hebat, gelarnya tinggi, S3, mungkin profesor, hebat mengajar, pengetahuannya banyak. Tapi kalau true life, hidup yang benar itu tidak memancar, itu sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya sama, hidupnya mungkin baik, ya karena dia dididik dengan baik. Ada loh orang-orang yang secara natural baik itu ada, betul enggak? Ya karena mungkin pengaruh pendidikan dari kecil, sama orang tuanya dibiasakan, dididik hal-hal yang baik, yang besarnya jadi baik. Tapi kalau ajarannya menyimpang, ajarannya salah, maka itu pun tidak berguna juga. Tidak berguna. Karena apa? Karena kalau dia mengajar orang lain, sedangkan dia sendiri tidak benar di dalam ajarannya, ujung-ujungnya juga menyesatkan orang, meskipun hidupnya baik. Jadi 2 ini, doktrin pengajaran yang sehat diikuti dengan hidup yang benar. Itu namanya integrated life. Ini tantangan bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi seorang seperti saya yang berdiri di mimbar, ini pergumulan. Bagaimana satu sisi ajaran dengan perilaku ketemu, menyatu. Itu namanya integrated life. Hidup yang utuh. Dan ini ditunjukkan oleh Paulus. Bukan berarti Paulus itu tidak punya kelemahan, tetap punya. Sebagai manusia yang berdosa selalu punya kelemahan. Tetapi kelebihan-kelebihan Paulus itu nonjol sekali. Ya. Jadi situ saudara, mengapa Timotius itu bisa berbeda dengan orang-orang di sekitarnya?
Karena dia belajar dari Paulus. Kedua, saudara-saudara, Timotius itu juga belajar dari dua orang lagi. Selain daripada Paulus, Timotius belajar dari dua orang lagi. Saudara bisa membaca itu di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Ada dua orang penting di dalam kehidupan Timotius, yaitu ibunya sendiri yang bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Ya. Ini dua orang yang memberi pengaruh yang besar kepada Timotius. Nanti kita akan melihat lebih jauh apa peran daripada kedua orang itu. Jadi paling tidak ada tiga orang yang memberi pengaruh kepada Timotius sehingga Timotius mempunyai kehidupan rohani yang begitu baik. Pertama, tentu karena dia anak pada waktu kecil, dia diajar oleh ibunya dan juga neneknya. Ibunya dan neneknya. Dia diajar apa? Tidak diajar kitab suci. Diajarkan mengenai pokok-pokok iman. Sehingga itu terbawa oleh Timotius sampai dia kemudian dewasa. Saudara, ini penting ya. Orang tua hari ini, saudara, kalau punya anak, orang tua itu harus sadar, anak itu sangat penting di dalam pondasi yang paling dasar, yang paling mendasar, itu mesti diajar iman. Diajarkan firman Tuhan mulai kecil. Saudara, kenapa orang Yahudi menjadi orang yang begitu religius? Karena orang Yahudi punya kebiasaan. Anak itu sejak kecil sudah diajar Taurat. Diajar kebenaran. Kita bisa melihat di dalam kitab Ulangan. Coba saudara lihat ya, apa kebiasaan orang Yahudi itu? Ulangan pasal 6 ayat 7 dan 8. Ya, ini coba perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada lenganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sudah ngerti ya sekarang kenapa rahasia pendidikan orang-orang Yahudi begitu hebat? Karena sejak kecil diciptakan suasana religius yang begitu dalam. Ya, saat makan, di sini katakan duduk, berbaring, berjalan, berhenti, berdiri, itu artinya apa? Dalam segala situasi. Saudara, saya mau tanya, pendidikan anak hari ini cukup nggak? Kalau cuma dibawa ke sekolah minggu. Banyak orang tua Kristen yang malas. Serahkan gereja. Serahkan gereja lah, nanti kan dididik sekolah minggu. Seperti itu. Kalau seolah-olah anaknya sudah sekolah minggu, beres, pasti aman. Betul? Enggak, saudara. Arus dunia jauh lebih deras daripada pengaruh Kristen. Betul enggak? Ditambah dengan media sosial hari ini. Terus kita ngomong, cukup seminggu sekali di sekolah minggu kan. Atau di bawah remaja cukup lah, sudah, pasti baik anaknya. Yakin? Seorang dosen saya pernah mengatakan begini, mengajar anak sekarang ini tidak cukup seperti itu. Dia mengatakan 24 jam kita didik mereka. Bayangkan, 24 jam mendidik anak-anak. Saudara pikir, itu terlalu ideal.
Bagaimana mungkin didik anak 24 jam? Apakah setiap hari kita nggak usah kerja di rumah ngajari Alkitab terus? Bukan. Mendidik anak 24 jam adalah itu suatu hiperbol mengatakan bahwa ya di dalam setiap kesempatan, setiap momentum, setiap saudara ada di mana. Mungkin saudara saat makan bersama-sama di sebuah restoran, bisa dijadikan tempat untuk mendidik anak di situ, memperhatikan, ada orang-orang yang tingkah lakunya seperti apa, kita bisa ajarkan pada mereka, lihat seperti itu, kebiasaan seperti ini enggak baik. Lalu di rumah, di mana saja, selalu menjadikan momentum kita memasukkan nilai-nilai Kristen. Itu maksudnya. Dan itu diterima oleh Timotius dari ibunya dan neneknya. Saya mau tanya, orang tua di sini yang punya anak-anak mengajar nggak? Jangankan ngajar, mungkin baca Alkitab sendiri aja nggak pernah. Betul? Jarang. Nah kalau dirinya sendiri nggak pernah baca Alkitab, terus mau ngajari anak Alkitab, dari mana? Dari mana itu? Atau guru-guru sekolah minggu. Kalau guru-guru sekolah minggunya sendiri nggak tahu Alkitab, terus ngajari anak-anak Alkitab, kira-kira bagaimana itu? Jadi itu penting, saudara. Jadi saudara-saudara, itulah modal yang diterima oleh Timotius, sehingga dia berbeda dengan lingkungannya. Kebiasaan-kebiasaan orang pada umumnya, Timotius berbeda. Saudara, pendidikan dasar awal ketika engkau mengatakan, nak, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamatmu. Sesimpel itu. Saudara. Kalau saya boleh sedikit bersaksi, kapan saya mengenal Kristus? Saya mengenal Kristus sampai hari ini tidak pernah lenyap dari pikiran saya. Usia saya waktu itu mungkin sekitar, kalau tidak salah mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. 5-6 tahun. Papa saya, satu hari saya ingat, dia cerita kepada saya, bawa buku, sebuah buku tentang Tuhan Yesus. Lalu dia cerita sederhana sekali, ini Tuhan Yesus. Dia ada gambar pekul domba, itu buku kuno ya, dipanggul ini loh, gendong domba. Ini Tuhan Yesus, juru selamatmu. Saya tidak ngerti waktu itu anak kecil, apa itu juru selamat, tidak ngerti kok. Tapi papa saya ajarkan seperti itu, juru selamatmu, Tuhan Yesus, gembala yang baik. Aneh sekali, saudara. Momentum itu tidak pernah lepas, hilang dari pikiran saya, sampai setua ini. Betul? Tidak pernah lupa. Selalu ingat mulai SD, SMP, Tuhan Yesus gembala yang baik. Tuhan Yesus juru selamatku. Dan pengetahuan itu, saudara, pemahaman itu, saya rasakan sebagai semacam pagar yang tanpa saya sadari, sehingga kalau mau berbuat nakal, sesuatu yang jahat, itu ada remnya sepertinya. Ada remnya. Saya tidak tahu kenapa begitu. Ya itu saudara namanya fondasi dasar yang ditanamkan sejak anak-anak. Kalau saudara mau mendampingi anakmu, sebelum tidur aja lah malam. Daripada dongeng si kancil, curi timun, ya toh. Kenapa tidak cerita Alkitab? Ceritakan itu kepada anak-anakmu. Sederhana. Pokok-pokok iman yang mendasar sekali diajarkan, ditanam kepada anakmu. Itu sesuatu yang dampaknya luar biasa. Dan secara ajaran lebih matang, Timotius dimatangkan oleh Paulus. Paulus mengajar Timotius menjadi guru rohani bagi Timotius.
Jadi saudara, apa yang diterima Timotius daripada 3 orang itu? 1, iman dasar. Itu dari 2 orang, neneknya, ibunya. Kemudian yang diterima dari Paulus apa? Ajaran, doktrin. Ya. Kemudian apa? Karakter hidup daripada Paulus menjadi contoh. Kemudian komitmennya terhadap Injil. Jadi bagaimana saudara kalau begitu? Rahasia tetap berdiri pada kebenaran di zaman yang rusak. 1, Alkitab mengatakan, ingat orang yang mengajar kamu. Saudara kita lihat ya, ayat 14. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Saudara mungkin apa perlunya ya mengingat orang yang mengajarkan? Apa tidak cukup cuma diingat ajarannya saja? Kenapa orang yang mesti diingat juga? Karena begini, saudara-saudara. Ketika kita itu tahu orang yang berjeri lelah untuk kita, ya ingat ya, ketika sama seperti inilah, ketika seorang anak dibesarkan, dia bisa mengalami kecukupan, dia dipelihara, bisa sekolah dengan baik, dicukupkan segala kebutuhannya. Dia akan ingat siapa? Papanya. Ingat apa? Papaku sudah kerja keras, banting tulang, tidak kenal waktu untuk aku. Seorang anak yang bisa ingat itu, iya ya, papaku begitu rupa berjuang keras setengah mati-matian, tidak pernah kenal waktu, tidak mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya bagaimana anaknya bisa bahagia. Anak yang berpikir seperti itu, dia tidak akan sembarangan menggunakan uang orang tuanya. Betul enggak? Banyak orang tua memboroskan uang daripada orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya tidak memberi teladan yang baik. Misalnya, koruptor. Apa yang mau ditiru oleh anak dari koruptor? Cari duit gampang, sekali pukul besar, anaknya mikir, ya kalau gitu saya pakai juga gampang dong. Orang tuaku gampang kok cari duitnya. Ya, dari korupsi sana sini, menghasilkan miliaran rupiah. Ya, saya sebagai anak saya pakai dong. Tapi kalau seorang anak ngerti, aduh, papaku bangun, mamaku bangun subuh pagi-pagi, menyiapkan semuanya itu disiapkan, kerja keras, tidurnya sedikit, barangkali cuma beberapa jam, tidurnya malam, bangun pagi, kerja mati-matian untuk saya. Kalau anak tahu itu, kira-kira masih pakai uang sembarangan enggak? Ya? Enggak mungkin. Enggak mungkin sembarangan. Orang anak-anak yang tidak tahu bagaimana menggunakan uang dengan baik dari orang tuanya, dia juga tidak pernah ingat bagaimana orang tuanya bersusah payah mencari uang untuk dia. Sama seperti ini. Kenapa perlu mengingat orang yang mengajar? Karena Timotius ingat orang-orang ini, 3 orang ini, orang yang berjeri lelah mengajar saya, mendidik saya. Ucapan-ucapan mereka begitu berharga buat saya. Contoh-contoh hidup yang ditunjukkan begitu rupa. Bagaimana mungkin saya tidak memegang ajarannya? Nanti ya, kira-kira maksudnya seperti itu. Mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Saya pernah dengar satu cerita bagaimana
siapa saya lupa namanya ya. Mungkin ya D.L. Moody. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Ingat saya D.L. Moody. Waktu dia kecil ikut sekolah minggu. Ada guru yang begitu setia. Kalau D.L. Moody ini tidak datang ke sekolah minggu, selalu gurunya ini ke rumahnya naik sepeda, jemput dia, dibawa ke gereja. Selalu begitu. Saudara, akhirnya kita tahu dalam sejarah D.L. Moody menjadi seorang pekabar Injil yang luar biasa sekali. Dikenal namanya sedunia. Dan saya yakin dalam hidupnya dia tidak pernah lupa seorang guru yang setia membimbing dia, menjemput dia, membawa dia kembali kalau dia tidak ke gereja. Ini yang dikatakan oleh Paulus, ingat orang yang mengajarkan kepada kamu. Kalau kita hari ini mau rusak, kita dalam hati kita ada satu kesadaran. Mungkinkah saya mengkhianati orang yang sudah berjeri lelah mengajar saya begitu rupa? Mosok saya hari ini mau sembarangan? Tidak mungkin. Jadi nomor satu, ingat orang yang mengajarkan kepadamu. Yang kedua, saudara, ini penting. Bertekun di dalam kitab suci. Ya. Jadi bertekun di dalam kitab suci. Saudara, melawan pandangan-pandangan dunia yang beraneka ragam, yang menyesatkan itu, tidak ada jalan lain. Tekun baca kitab suci. Tekun baca Alkitab. Penyesatan ada di mana-mana. Saudara, dikatakan orang-orang jahat itu menyesatkan dan disesatkan. Ya, di dalam ayat tadi ayat 13. Orang jahat itu menyesatkan, disesatkan. Apa maksudnya? Saudara pikir kalau hari ini ada pengkhotbah yang sesat, sebetulnya kenapa dia sesat? Pernah mikir nggak? Ya karena dia belajar sesuatu yang menyesatkan dia. Sehingga pada gilirannya dia menyesatkan orang lain. Itu prinsip, makanya dikatakan disesatkan, menyesatkan. Jadi saudara, tidak ujuk-ujuk seseorang ini menyesatkan karena dia sendiri sebelumnya juga disesatkan lebih dulu. Makanya dia menyesatkan. Kalau hari ini saudara-saudara tidak belajar dengan baik, mendapat ajaran-ajaran yang salah dari luar lingkungan saudara, lalu saudara terima, saudara anggap benar, lalu ajarkan kepada orang lain, ternyata itu ajaran sesat, berarti kita itu disesatkan dan menyesatkan. Maka kembali kepada Alkitab itu penting. Mengapa Alkitab? Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Di ayat 16 dikatakan di situ, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata yang itu tidak ada ya. Segala tulisan diilhamkan Allah. Maksudnya apa? Kitab suci itu, Paulus merujuk kepada kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Kata diilhamkan itu kurang tepat semestinya ya. Kata asli daripada diilhamkan itu adalah theos pneustos, artinya dinafaskan oleh Allah, dihembuskan oleh Allah. Jadi Paulus mau mengatakan apa? Kitab suci memang itu perkataan Allah. Memang kitab suci itu adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Itu maksudnya. Sehingga kitab suci itu berkuasa. Ya, kitab suci itu berotoritas karena dia keluar dari mulutnya Allah, dihembuskan Allah. Artinya dia keluar dari mulutnya Allah. Saudara jangan bayangkan mulut Allah seperti kita ya. Allah itu bukan fisik seperti kita, tapi itu simbolis mengatakan memang itu betul-betul dari Allah. Gitu loh. Kitab suci itu bukan karangan manusia. Kitab suci itu adalah dari mulutnya Allah. Memang penulisannya pakai manusia,
Tapi manusia yang menulis itu, dia sedang menyalurkan perkataan dari mulut Allah. Itu maksudnya. Maka kitab suci itu berotoritas, dapat dipercaya, efektif, dan tidak berubah. Sekali lagi, otoritas berarti berkuasa. Ya, menjadi standar kita mengukur segala sesuatu harus dari kitab suci. Yang kedua adalah karena dia itu perkataan Allah, Allah nggak mungkin bohong, maka dapat dipercaya. Dan dia juga dikatakan efektif, artinya apa? Dia mencapai maksudnya. Kitab suci itu mencapai maksudnya dan tidak berubah. Zaman boleh berubah, tetapi firman tidak berubah. Makanya harus pegang kitab suci, baca kitab suci. Manfaatnya apa? Saudara, di situ dikatakan memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan. Artinya saudara, tanpa kitab suci, tanpa Alkitab, kita tidak akan mengenal keselamatan. Kita tidak akan mengenal keselamatan. Ya, nomor satu. Bukan cuma itu, kitab suci membentuk karakter dan mendewasakan iman. Apa saja di situ dikatakan? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Itu otoritas kitab suci. Jadi kalau kita ingin mempunyai kelakuan yang benar, pemahaman yang benar, perilaku yang benar, perkataan yang benar, kita harus banyak membaca kitab suci. Jadi dua hal itu, saudara. Firman itu yang membuat kita mengalami diubahkan hidup kita. Alkitab juga berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Atau artinya pendengaran tentang Kristus. Itu dua rahasia besar. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam dunia yang jahat, di dalam segala penyesatan. Ingat orang-orang yang mengajarkan kepada kita dengan bertanggung jawab dengan benar. Ingat pikiran ajaran mereka. Kedua, pegang kitab suci, baca kitab suci setiap saat. Hanya itu kuncinya menghadapi, bertahan di tengah-tengah dunia yang menyesatkan, yang menipu kita. Ya, di dalam khotbah mengenai perlengkapan senjata rohani, di situ dikatakan iblis kita itu melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Iblis menipu kita dalam banyak hal. Bahkan termasuk menipu kita melalui firman. Betul enggak? Yesus juga dicobai. Pakai firman bukan oleh iblis. Kalau engkau adalah anak Allah, lompatlah dari bubungan bait Allah. Nanti malaikat-malaikat akan menatang kamu. Betul kan? Itu firman Tuhan toh di Mazmur. Tetapi Tuhan Yesus menolak. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi iblis pun bisa tipu kita pakai firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari perenungan ini kita mulai melihat kembali betapa pentingnya selalu berpegang kepada kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Dan daripada semua itu ditutup oleh Paulus di dalam ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Yaitu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan. Itulah perbuatan baik. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena kami boleh mengenal Alkitab. Barangkali kalau kami hari ini menjadi orang Kristen, karena didikan orang tua kami, nenek-nenek kami,
Kami sungguh bersyukur karena jauh-jauh hari Tuhan sudah mendidik kami dengan kebenaran firman. Dan kalau hari ini kami boleh tekun membaca Alkitab, belajar Alkitab, itu pun kami juga bersyukur karena Tuhan tetap memelihara iman kami. Kami boleh berpegang pada kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak bisa diharapkan, dunia yang penuh dengan penyesatan ini. Kami bisa bertahan tetap hanya ketika kami tekun membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, menata kehidupan kami dengan standar Alkitab. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya boleh mempunyai komitmen untuk terus berpegang kepada kebenaran kitab suci. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian pewartaan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Bapak Penatua Yohanes Sutanto, Tuhan yang akan memberkati hambanya lebih lanjut. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 31. Alkitab kita mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian bersama-sama. Salibnya, 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 selama mulia. Salibnya selama mulia. Mari kita pagi bersama-sama. Salibnya. Silakan petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan.
Deni Setiawan bisa pimpin kita di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak surga, kami kembali datang ke kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menjalani sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang sucikan setiap hati pikiran kami. Kau yang layakkan kami ya Bapa, setiap anak-Mu tempat ini untuk menerima anugerah keselamatan dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan sakramen pada pagi hari ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama duduk kembali sekalian, sementara tidak lagu dibagikan, tetap nyanyikan pujian salibnya, dipersilakan duduk kembali. Apakah jemaat Tuhan dilayani semua? Ada yang belum dilayani? Semua dilayani dengan baik dalam ruangan ini. Inilah tubuh Tuhan, darah Tuhan, terimalah iman percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan, terimalah iman percaya. Bapak sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memegang sepotong roti di tangan kanan kita yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan untuk kita sekalian orang-orang yang berdosa. Sementara kita mengingat perkataan firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atas dan memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan bersama-sama dan rasa syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan jangan berisi ranggur tangan kita. Sementara kita mengingat perkataan firman Tuhan mengatakan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih bila mana kesempatan pagi ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan
boleh bersekutu secara pribadi dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada dalam diri kami dan kami di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak sesuatu pun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang indah pagi ini. Teguhkan kami, berikan pengharapan yang teguh dalam diri kami masing-masing. Menyerahkan dan mendoakan seluruh kami yang hadir, Tuhan yang akan memberkati dengan kebenaran firman yang kami dengar bersama-sama, memberikan pengertian kepada kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hiburkan kami yang susah, berikan kekuatan kepada kami yang lemah, doakan juga bagi yang sakit, dan Engkau juga memberikan pertolongan dan anugerah-Mu yang melimpah. Secara khusus mendoakan untuk Bapak Penatua Budianto yang berduka hari-hari ini, Tuhan juga hiburkan, Tuhan teguhkan iman pengharapannya kepada Tuhan, dan juga untuk seluruh anak-anak, mengajukan untuk mamahnya yang hadir pagi ini Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah kita mendengarkan warta sepekan pada kesempatan pagi ini, yang disampaikan Bapak Diaken Denny Setiawan yang hari ini juga berulang tahun ya. Selamat berulang tahun Bapak Denny. Silakan memberikan pengumuman. Kesempatan berikan kepada hambanya. Ya, selamat pagi. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dalam seminggu ke depan. Untuk hari Minggu depan, tanggal 21 Desember, kita akan merayakan Natal di Koblen, di tempat ini. Akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Raswati. Kemudian untuk nanti sore juga ada ada baptisan air ya di Bromo di Darmo jam 16.45 sore. Untuk jemaat yang akan dibaptis ada 7 orang. Dari tempat ini ada Saudara Desta, Saudari Rahel, dan Ibu Yuli Untari. Kemudian hari Selasa ada pendalaman Alkitab dari kitab Sakaria dan pendahuluan kitab Sakaria dan Sakaria 1 dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono dan Bapak Penatua Insinyur Linda Haryanto. Ini online-nya jam 11 siang dan onsite di Darmo jam 5:30 sore. Kemudian kaum wanita diadakan di Bromo jam 4:30 sore Rabu, dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Raswati. Dilanjutkan persekutuan doa malam di tempat yang sama jam 6 sore dilayani oleh Saudara Sevanya. Kemudian kita juga merayakan Natal, beberapa event Natal dalam seminggu ke depan. Untuk hari ini juga ada persembahan ekstra Natal. Mungkin event pertama kemarin sudah berjalan, yaitu ada kaum wanita dan pemuda remaja. Kemudian hari Sabtu besok tanggal 20 Desember, hari Sabtu ada ibadah Natal untuk anak atau sekolah minggu, diadakan di Darmo Harapan PF1 jam 3 sore Sabtu tanggal 20 Desember. Mungkin ada video yang bisa ditampilkan, silakan. Pak Luki, apa sih artinya Raja Damai? Raja Damai? Sebentar ya, anak-anak sini semuanya.
kakak mau ceritakan Raja Damai. Raja Damai itu Kristus yang lahir dalam kalungan untuk menebus kita dari dosa. Dan itu datang ke dunia untuk membawa kedamaian buat kita semua. Luar biasa ya kasih Tuhan buat kita. Betul sekali, Salin. Siapa yang mau tahu lagi tentang Raja Damai? Aku. Yuk kita sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau datang ke ibadah Natal anak sekolah minggu ya. Jangan lupa datang. Untuk sekolah minggu dilayani oleh pembicara evangelis Jenny Lee. Kami undang untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak atau cucu bisa mengajak anak-anak ini untuk merayakan ibadah Natal bersama hari Sabtu depan jam 3 sore di Darmo. Kemudian Sabtu sore tetap ada ibadah pemuda untuk Bromo Koblen tempat ini jam 5:30 sore. Kemudian untuk remaja untuk hari Minggu besok tanggal 21 akan digabung dengan ibadah umum ya di tempat ini. Jadi untuk remaja bisa datang sama-sama jam 7 pagi akan dirayakan bersama-sama di perayaan Natal. Kemudian untuk perayaan Natal berikutnya Christmas Eve dan Christmas Carol yang untuk tanggal 21 di Koblen di tempat ini mungkin ada video yang bisa ditampilkan juga, silakan. Saudara kerabat kita, teman-teman yang mungkin sudah lama tidak hadir juga bisa kita rayakan Natal sama-sama tempat ini minggu depan tanggal 21 jam 7 pagi. Kemudian untuk hari perayaan Natal gabungan ada Christmas Eve dan Christmas Carol. Christmas Eve tanggal 24 Desember di Darmo Harapan pukul 6 sore dan Christmas Carol di Bromo pukul 5 sore. Ada videonya juga, silakan ditampilkan. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Ya, jadi untuk ibadah Natal Christmas Eve di Darmo dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Paswadi Suteja dan Christmas Carol di Bromo dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono. Kami juga menyampaikan berita duka atas meninggalnya Ibu Emiana hari Senin kemarin. Kami atas nama jemaat di tempat ini mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Penatua Budianto dan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan menyiapkan persembahan. Ada 2 persembahan, biasa dan ekstra Natal.
Kami undang untuk petugas bisa mempersiapkan diri, kita mempujikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya berkat kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Saudara jemaat bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu ini. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Untuk doa penutup dan berkat saya silakan kepada Ibu Pendeta Susi Raswati. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan yang sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kebenaran firman Tuhan kiranya boleh terus meneguhkan kami semakin hari semakin cinta firman Tuhan. Kami mau merenungkannya, bahkan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Bapak Penatua Insinyur Andi Sutanto. Tuhan berkati hamba-Mu lebih lanjut di dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebagai penatua di gereja kami, biarlah semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk persembahan kami, baik untuk persembahan reguler maupun untuk persembahan Natal gereja kami, Gereja Islam Surabaya. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, supaya biarlah melalui semuanya nama Tuhan juga yang semakin ditinggikan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadir. Berdoa untuk Ibu Priska yang terganggu kesehatannya, Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan untuk Ibu Priska, sehingga minggu depan boleh bersama-sama kembali dalam ibadah kepada Tuhan.
menyerahkan jemaat-jemaat yang lain yang belum kami ketahui keadaan mereka. Tuhan akan menolong sehingga minggu depan kami semua boleh merayakan hari Natal tempat ini dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Penatua Budianto. Tuhan terus teguhkan iman dan pengharapan kepada Tuhan, penghiburan kekuatan ilahi menyertai seluruh keluarga besar. Kami percaya Tuhan penghiburan manusia terbatas, tetapi penghiburan daripada Roh Kudus adalah penghiburan yang sungguh-sungguh terus bekerja dari hari ke hari. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk Bapak Diaken Denny yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanan, dalam keluarga, dalam segala pekerjaan. Tuhan berkati Bapak Denny lebih lanjut. Terima kasih Bapak, juga jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dari minggu ini sampai hari Sabtu mendatang. Tuhan memberikan berkat dan sukacita tersendiri bagi mereka semua. Terima kasih Bapak. Dan jikalau kami juga akan mengakhiri ibadah kami, kiranya berkat, pimpinan dan pertolongan Tuhan limpah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat bersaat teduh, Tuhan memberkati.